Baik, selanjutnya adalah gerakan asuhan sayang ibu. Nah, asuhan sayang ibu berawal dari maksud dari WHO ya, dari WHO yang ingin menurunkan angka kematian ibu. Kemudian WHO membuat suatu program tentang Making Pregnancy Safer. Ya, artinya bahwa memastikan bahwa kehamilan itu berjalan dengan baik ya, dengan lancar. Kemudian ada Safe Motherhood memastikan bahwa si ibu ini dalam proses menjadi ibunya itu berjalan dengan baik, berjalan dengan aman. Dan Safe Motherhood sebagai prioritas utama dalam rencana pembangunan nasional dan internasional. Gerakan di Indonesia sendiri ini diturunkan dalam gerakan Sayang Ibu, yang mana si bidan itu nantinya akan saling menghargai budaya, kepercayaan pasien dari keinginan sang ibu pada asuhan yang aman selama proses persalinan, serta melibatkan ibu dan keluarga sebagai pembuat keputusan, tidak emosional dan sifatnya mendukung. Asuhan sayang ibu itu mengacu dalam kompetensi bidan di Indonesia, terutama kompetensi 4 ya, yaitu asuhan selama persalinan, kelahiran, dan bidan harus mampu memberikan asuhan selama persalinan dengan baik. Nah, sebagai contoh ya, ini saya mau memberikan contoh antara asuhan mana yang asuhan sayang ibu dan mana yang asuhan tidak sayang ibu. Ketika ibu fase persalinan itu kan ya seringkali mengalami nyeri persalinan. Kalau si bidan itu menerapkan asuhan sayang ibu, hendaknya dia dapat mendampingi ibu dalam mengatasi nyeri itu, bukan malah memarahi ibu. Ya, saya prihatin ketika ada bidan yang melihat ibu mau melahirkan kesakitan, kemudian marah-marah. Ibu, kenapa harus jerit-jerit begitu, Bu? Teriak-teriak, wong buatnya aja ndak teriak-teriak. Ibu, ndak boleh itu, udah diam, ganggu yang lainnya. Nah, mungkin niat kita baik, niat bidan baik, ya, ingin menghentikan teriakan ibu karena kesakitan, mungkin mengganggu orang lain. Tapi yang seperti ini sebenarnya tidak sayang ibu. Loh, kenapa ndak sayang? Karena bentakan, kemudian maki-makian, marahnya si bidan tadi akan membuat ibu sakit hati. Ibu justru akan stres, cemas. Ya Allah, wong saya itu masih sakit begini mau melahirkan, kenapa kok malah dimarah-marahi? Kok bidannya kok enggak respect dengan saya? Ya, ini yang seperti ini jangan sampai terjadi. Lah yang sayang ibu yang bagaimana? Ya, idealnya adalah ketika ibu nyeri seperti itu, teriak-teriak, cobalah berbicara dari hati ke hati. Iya ibu, ya setiap ibu pasti pernah mengalami proses persalinan seperti ini ibu, dan nyeri itu pasti terjadi. Coba ditenangkan ibunya, lakukan pendekatan yang baik, komunikasi dengan hati, dielos ya, coba dibantu diatasi nyerinya ya, dimasas di punggungnya atau di mananya biar ibu nyerinya berkurang. Kalau mau mengingatkan dengan cara yang halus, ibu kalau ibu teriak-teriak nanti sebelahnya akan terganggu, coba ibu lebih ditahan bu, tarik nafas panjang. Nah seperti ini insya Allah akan lebih menyenangkan hati ibu. Ibu merasa, wah bidannya sayang ke saya, wah saya dihargai sebagai seorang wanita, saya dihargai proses persalinannya. Ya ini penting untuk memastikan bahwa ibu itu nyaman-nyaman saja. Ya, karena ketika ibu stres, ibu tegang, ibu ketakutan, itu sebenarnya justru akan menghambat proses persalinannya. Ya, itu. Baik, yang pembahasan terakhir adalah tentang paradigma sehat dan sakit. Ini di Indonesia kita ada peralihan paradigma ya, bahwa kalau paradigma sehat itu nanti fokusnya ke kesehatan. Kalau paradigma sakit fokusnya mengobati penyakit. Nah, seorang bidan ini ketika ke klien-klien hendaknya bisa membangkitkan semangat pasien-pasien, membangkitkan semangat komunitas di mana bidan bekerja untuk menuju ke paradigma sehat. Apa sih paradigma sehat? Paradigma sehat adalah cara pandang pembangunan kesehatan yang bersifat holistik menyeluruh dan menekankan promosi kesehatan serta pencegahan penyakit. Jadi kalau paradigma sehat itu prinsipnya adalah mencegah supaya tidak terjadi penyakit, mempromosikan, meningkatkan kesehatan supaya tidak terjadi penyakit. Ya, dengan cara apa sih promosi kesehatannya? Meningkatkan kesehatannya dengan olahraga, makan olahraga teratur, makan yang bergizi, minum air cukup, ya tidak stres. Itu kan bentuk upaya promosi kesehatan untuk mencegah suatu penyakit. Nah, tapi di satu sisi paradigma sehat juga tidak meninggalkan bahwa upaya yang sakit juga bagaimana caranya biar dia segera sehat. Di sini masyarakat didorong untuk mencegah penyakit daripada mengobati. Ya, kita sebagai bidan kalau bisa memang ya agak cerewet-cerewetnya dalam artian kita banyak edukasi ke masyarakat tentang
pentingnya paradigma sehat, bahwa sehat itu mahal harganya. Sehat itu nikmat yang luar biasa, harus dijaga. Pasien, ibu atau siapapun itu harus menjaga kesehatan ya, biar tidak sakit. Nah, biasanya kalau layanan kesehatan itu sudah memandang sudah berparadigma sehat, dia lebih banyak mengalokasikan anggaran-anggaran, kemudian memberikan ya alokasi anggaran untuk program-program pencegahan penyakit, program-program promosi kesehatan. Ya, tidak hanya mengobati yang sakit saja, tapi juga meningkatkan kesehatan. Sebentar lagi ya. Baik, ya. Di sini pasien didorong untuk sehat, untuk meningkatkan kesehatan, tidak hanya berobat ketika sakit. Ya, termasuk Anda semua ya. Kalau bisa sehat terus gitu ya, makan yang bergizi, olahraga teratur, tidak stres, ditingkatkan kesehatannya. Karena kalau udah sakit sudah pengobatan kan sudah berbeda ya, maksudnya gini, udah kadung sakit parah ya, itu kan lebih lama proses pengobatannya, penyembuhannya. Cuma memang masyarakat kita mungkin belum semuanya terbuka ke arah sana ya. Ada yang berpikirnya, wong saya masih sehat kok, enggak apa-apa gitu ya. Gampang nanti kalau saya sakit ya gitu. Dianggapnya misal rokok lah, mudahnya rokok gitu. Dia menganggap bahwa enggak apa-apa, saya kan sehat, bolehlah ngerokok. Nyatanya banyak juga orang-orang yang ngerokok juga sehat gitu ya. Nah, nanti gampang kalau sakit kan ada rumah sakit, bisa periksa. Nah, ini nih udah paradigma sakit nih ya, berarti dia berpikir bahwa sakit enggak apa-apa nih, ada rumah sakit buat periksa. Tapi kalau orang berpikiran paradigma sehat tentunya, daripada saya sakit ke rumah sakit periksa, mending saya jangan sampai saya ke rumah sakit, saya harus menjaga kesehatan saya. Gitu. Baik ya, ini semoga bermanfaat sampai dengan di sini materi saya. Sekali lagi silahkan dipelajari ya, dipahami. Kalau ada yang bingung nanti boleh ditanyakan di diskusi ya, di kolom komentar boleh ya, atau mau di grup WA juga boleh. Terima kasih, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.